Tanpa terasa perjalanan daripada Partai Nasdem sudah hampir 14 tahun. Kongres ketiga yang telah pernah kita laksanakan bersama sudah kita laluin, dan ini adalah rapat kerja nasional yang pertama. Bangsa ini begitu luar biasa mendapatkan sesuatu yang sudah given, yang sudah diberikan, automatically ada di negeri kita hari ini. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada negeri kita. Kita mau bicara luas wilayah kita, posisi strategis wilayah kita, kemampuan sumber daya alam kita, kemampuan juga jumlah penduduk yang kita miliki. Ini semuanya merupakan anugerah yang luar biasa. Sejak awal pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan 10 bulan, kita mengatakan Partai Nasdem adalah partai pendukung yang ikut dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Sejak awal kita menyatakan, kita juga memahamin, dan bukan hanya kita, termasuk Presiden Prabowo pun memahamin begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam interaksi kehidupan keseharian kita berbangsa dan bernegara, dari semua aspek kehidupan itu sendiri. Artinya, memang amatlah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dan dimiliki oleh anak bangsa ini. Halo pemirsa, Partai Nasdem baru saja menggelar rapat kerja nasional 2025 di Kota Makassar. Mengusung tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa, kemandirian berpikir dimaknai sebagai sikap kritis dan teguh pada prinsip demi mengawal pembangunan Indonesia ke depan. Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak? Insya Allah baik, sehat. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat atas suksesnya rangkaian Rakernas Partai Nasdem. 14 tahun perjalanan Partai Nasdem memasuki Rakernas pertama setelah Kongres ketiga. Sebagai Ketua Umum Pak Surya, apa catatan baik dari sisi pencapaian maupun evaluasi dalam perjalanan Partai Nasdem sampai saat ini? Ya, tentunya saya berbesar hati sekali bahwasanya arti kehadiran institusi partai politik yang bernama Nasdem ini telah melalui suatu proses perjalanan tanpa terasa mencapai usia 14 tahun. Paling tidak ada 3 pemilu yang kita telah lalui. Iya. Dan walaupun harapan, obsesi, target yang belum tercapai sebagaimana yang dikehendakin, tapi kita tetap harus mensyukurinya itu. Kenapa? Karena eskalasi peningkatan dari pemilu yang pertama, kemudian berikutnya yang kedua, tahapan kedua, dan seterusnya ketiga, itu berjalan secara konsisten. Jadi katakanlah ketika pertama sekali partai ini didirikan, kita langsung dalam berapa waktu, ya, kurang dari 1 tahun mengikuti pemilu. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sana? Satu hal yang jelas, semua banyak para pihak meragukan kalau partai ini tidak akan bisa eksis lama, dan tidak mungkin kan dia akan bisa masuk ke parlemen dengan batasan parliamentary threshold yang sudah ada. Iya. Kita mensyukurin ya, pemilu yang pertama kita terakumulasikan suara secara nasional, kalau dibulatkan itu 7%. Itu saya pikir patut disyukurin, ada 36 kursi di sana Dewan. Dan itu pencapaian yang luar biasa untuk sebuah partai baru Pak Surya. Saya pikir ya, walaupun ini obsesinya kita taruh yang paling lebih besar daripada itu. Iya. Nah, tahapan pemilu berikutnya kita ikutin juga.
kita kembali menaruh harapan besar, obsesi besar, target yang besar. Tapi kita belum mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Kembali lagi kita bersyukur juga kita masih mendapatkan kesempatan kenaikan kursi. Iya. Mungkin 20 kursi sebagai partai politik pengikut pemilu tahun 2019 yang paling terbanyak kenaikan kursinya di antara seluruh peserta pemilu. Ini patut kita syukuri. Nah, tahap ketiga yang terakhir pada 2024 ini, ya dengan satu situasi yang amat dinamis sekali, terjadi dialektika romantika yang luar biasa, karena memang itulah apa yang dipahami oleh Nasdem. Kita masih bersyukur juga ada tambahan kursi, paling tidak 10 kursi di Dewan kita, hingga sekarang kita mencapai perolehan kursi 69 kursi. Ya. Jadi trennya sebenarnya sangat positif untuk Partai Nasdem. Ada tren kenaikan dari waktu ke waktu. Dan Pak Surya, kemarin saat menyampaikan pidato pembukaan di Rakernas ini, kembali Pak Surya menegaskan dukungan Nasdem kepada Presiden Prabowo. Bahkan Bapak sampaikan, ini dukungan bukan hanya sekedar lip service, melainkan totalitas dengan ketulusan hati. Ya. Bahkan cukup sering Bapak tegaskan itu. Pesan dan masuk dari penegasan ini apa, Pak Surya? Sesuai dengan komitmen kita untuk mendirikan institusi partai politik ini. Kita menempatkan kepentingan nasional interest bangsa, bahkan di atas kepentingan partai kita sendiri. Untuk itu kita membuat tema besar, gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Sekarang kita memasukin sebuah kepemimpinan baru hasil pemilu. Ya. Tahun 2024 yang lalu. Kurang lebih sekarang memasukin 10 bulan masa pemerintahan. Sejak awal, hanya setengah jam saja KPU secara resmi atau Mahkamah Konstitusi secara resmi memberikan penjelasan pada waktu itu. Presiden hasil pemilu yang sah, diakuin adalah Pak Prabowo. Kita memberikan ucapan selamat, menerima hasil pemilu itu, memberikan dukungan ke atas kepemimpinan. Nah, bagaimanapun juga kemampuan utama yang kita yakinin bisa membuat suatu proses perubahan yang lebih berarti. Dengan proses perubahan yang akselerasinya sedemikian rupa. Tidak banyak elemen dan komponen manapun yang bisa kita harapkan kecuali pemerintah itu sendiri. Hari ini kita butuh pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat yang memiliki kemampuan mengatur seluruh sistem dan lalu lintas kehidupan dengan segala aspek kehidupan yang kita miliki di negeri ini. Nah, pemerintahan yang kuat ini dia memerlukan dukungan. Dia tidak bisa bekerja sendiri sekuat apapun. Karena apa? Karena permasalahannya yang ada di negeri kita sendiri adalah permasalahan yang cukup kompleks. Hampir semua aspek kehidupan itu memerlukan perhatian kita secara serius. Nah, kepemimpinan Presiden Prabowo, saya yakinin dia tetap memerlukan sparring partner yang bisa memberikan masukan, yang bisa memberikan penilaian. Nah, institusi partai politik yang bernama Nasdem ini, jelas dia tidak mempunyai portofolio dalam kabinet kerja Prabowo. Tapi tidak kurang artinya partisipasinya, dukungannya. Bahkan lebih kita tandaskan lagi, dukungan kita itu bukan lip service. Kita mau benar-benar pemerintahan ini berhasil. Pemerintahan berhasil, kita ikut menopang keberhasilan itu. Nah, bayangkan ketika pemerintahan ini tidak berhasil. Bukan hanya pemerintahan sendiri yang tidak berhasil, kita semua juga tidak berhasil. Kita juga gagal. Apalagi Nasdem. Itu berat sekali. Nah, jadi sederhana sekali. Nah, kalau mendukung, berikanlah dukungan dengan kesadaran yang penuh, dengan ketulusan hati. Saya pikir itu yang dibutuhkan hari ini. Bukan hanya dukungan-dukungan yang sesaat karena faktor pertimbangan pragmatis, kemudian berpikir serba instan untuk mendapatkan perhatian dari otoritas yang paling tertinggi, Presiden Republik Indonesia. Saya pikir bukan, itu bukan Nasdem. Itu bukan karakter Nasdem, bukan, ya?
Bagaimana dia mau konsisten membawa gerakan perubahan ini? Yang intisarinya perubahan itu adalah perubahan mindset kita, cara berpikir kita. Bagaimana kita mampu mengajak dan membangun kesadaran bersama untuk semakin mengurangi karakter kemunafikan yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Kita tahu kita tidak hidup abadi di dunia ini. Negeri ini membutuhkan lebih banyak suri keteladanan yang memungkinkan agar kebijakan-kebijakan yang begitu hebat, strategis, ya, aplikasinya juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Tidak hanya kebijakannya yang baik, tapi aplikasi yang ada di lapangan. Yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang saya katakan dalam forum Rakernas ini mengingatkan kembali. Kita memang tidak secara jujur dalam pemilu yang lalu memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi sudah terpilih kita menyatakan. Harus fair kan Pak? Kita akuin itu. Nah sekarang pimpin bangsa ini. Dia pemimpin bangsa ini. 10 bulan barangkali belum menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Tapi inilah dia tetap memerlukan dukungan agar pikiran-pikiran dan polisi yang begitu strategis hebat. Kemandirian pangan misalnya, kemandirian energi misalnya. Ini saya pikir hal-hal yang luar biasa, tidak mudah untuk merealisasikan pikiran-pikiran strategis seperti ini. Nah, salah satu yang kita bisa berikan dukungan dalam arti kata bagaimana memahamin kebijakan-kebijakan tersebut dan berada pada posisi yang dimana kita menjaga unsur stabilitas nasional ini. Nah, Nasdem paling tidak harus bisa turut serta menjaga stabilitas nasional ini. Tidak terjebak pada pikiran-pikiran pragmatis sesaat hingga menambah kegaduhan yang ada. Pemerintah tidak bisa bekerja sebagaimana kita harapkan. Itu Afi. Dalam konteks wajib kita menjaga stabilitas nasional, ternyata juga aparat penegak hukum sendiri yang tidak menjaga itu. Nasdem tidak ingin mempersalahkan siapa saja, baik itu institusinya, individunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.